Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Laras Rafita Sini, biasa dipanggil Laras. NIM 4030519650132, kelas Gedung 2, dari jurusan D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Nah, di sini aku bakal menyelesaikan soal terkait struktur konstruksi jembatan atau truss 2 dimensi menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, ini di sini aku pakai SAP 2000 versi yang 16. Kemudian kita lihat soalnya. Nah, di sini itu soalnya itu model jembatan 2 dimensi ya. Kemudian ada pembebanannya P1 dan P7 itu pembebanannya sama sebesar 12. Kenapa 12? Di sini kan 1A. A itu angka NIM terakhir. Nah, NIM terakhir aku itu 132, kita ambil angka 2-nya. Kemudian untuk pembebanan P2, P3, P5 dan P6 itu sebesar 23. B itu artinya angka kedua NIM terakhir. NIM aku 132, kita ambil angka 3-nya. Kemudian P4-nya itu sebesar 32 kilonewton. Kemudian di sini ada jarak-jaraknya. Kita lanjut dulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita bisa klik file pada pojok kiri atas. Kemudian kita pilih new model. Nah, di sini kita lihat satuannya atau apakah antara SAP dan soal itu udah sesuai belum. Di sini di soal itu kan tadi pakainya kilonewton meter. Nah, untuk di SAP sendiri dia udah sesuai ya, berarti kita tinggal milih templatenya. Di templatenya sendiri dari SAP sudah disediakan banyak JIS-nya, karena tadi soalnya dia 2 dimensi, jadi kita ada pilihan antara grid only atau 2D truss. Nah, untuk memudahkan perhitungan di sini aku pakai yang grid only. Kita klik, nah akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini kita lewatin aja, jadi kita klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kalau 2 dimensi itu dia pakainya XZ, sedangkan di sini kan dia 2 dimensinya itu XY plane. Kemudian yang sebelah kanan itu kan dia 3 dimensi. Tapi kita di sini karena soalnya 2 dimensi kita pakainya yang XY plane, tapi dengan kita ubah dulu ke XZ, kita klik ini agar sesuai 2 dimensi. Nah, ini udah 2 dimensi ya. Kalau kayak gini itu udah. Kemudian kita masukkan data yang sesuai dengan soal kita tadi dengan cara klik kanan di sembarang tempat. Kemudian kita pilih edit grid data, kemudian modify. Nah, di sini satuannya unitnya itu udah sama. Kemudian untuk grid data dia itu sesuai dengan jarak X-nya pada soal. Kita lihat buka soalnya dulu. Nah, ini dari titik A ke B itu yang nantinya kita isikan ke X grid data. Titik A, kita mulai dari titik A, di mana titik A itu nilainya masih 0. Kemudian titik B itu di sini nanti kita ganti 2. Kemudian titik C ini, titik C sini, dia itu dari kita lihatnya itu dari titik A, jadi dijumlahkan. Kan tadi sampai titik B itu nilainya 2, terus ke titik C itu berarti dia ditambahkan 2 lagi, jadinya di titik C nantinya sebesar 4 meter. Kemudian ke titik D di sini nanti jadi 4 ditambah 2,2. Kenapa 2,2? A-nya itu angka NIM terakhir aku ya, udah aku jelasin di awal. Oke, kita langsung ganti aja. Untuk titik B-nya dia tadi 2. Kemudian titik C-nya itu kita 4 karena 2 ditambah 2. Kemudian titik D-nya itu kita tambah 2,2 jadinya 6,2. Kemudian titik ini
berikutnya itu tadi ditambah 2,2 lagi, jadi 6,2 ditambah 2,2 jadi 8,4. Kemudian ditambah 2 lagi kan tadi jadi 10,4. Kemudian ditambah 2 lagi jadi 12,4. Nah, untuk gridnya sini kita bisa isi E, F, G. Nah, untuk yang di sebelah kanan dari ordinate, mulai dari length type dan seterusnya itu bisa kalian kosongin aja. Kemudian di sini ada Y grid data. Nah, kita hapus semuanya aja. Kenapa dihapus? Karena tadi tipe soalnya itu 2 dimensi, sedangkan Y grid data itu untuk yang 3 dimensi. Jadi karena nggak dipakai kita kosongin. Kemudian Z grid data itu dari tingginya ini ya, dari titik ini walaupun ini di sini Z1 itu artinya di sini atau di sini dia nilainya masih 0. Z2 nya itu dia tinggi konstruksinya ini yang 3,23, jadi kita ganti aja 3,23. kemudian Z3 dan sampai Z5 kita hapus aja karena dia kan 2 dimensi ya. Nah, kalau udah kita ke bubble size-nya. Bubble size-nya itu kalian bisa isi dengan nilai 1. Setelah itu setelah kita cek datanya udah sesuai, kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, jadinya seperti ini. Karena di sini kan masih nggak di tengah-tengah, terus kecil kan. Nah, untuk memudahkannya kita zoom in biar lebih besar gambarnya. Kemudian kita taruh di tengah dengan cara klik paint. Nah, ini kita taruh tengah. Seperti ini, udah. Kalau udah, kita selanjutnya membuat gambar antara SAP dengan subnya itu sama. Ini kan masih kotakan seperti ini. Nah, sedangkan kita di soalnya seperti ini. Jadi kita bisa untuk membuat seperti soalnya itu kalian bisa klik draw, kemudian draw frame. Nah, nanti akan muncul tanda panah seperti ini. Jadi kalian tinggal klik aja di grid point, terus ke sini. Kita ikutin sesuai gambar soal. Nah, untuk menguncinya kalian bisa klik kanan, dan kita gambar lagi. Kita klik kanan untuk mengunci, kemudian kita buat lagi untuk atasnya. Nah, kita klik kanan lagi untuk mengunci. Nah, untuk menghentikan perintahnya kita bisa escape. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya itu kita membuat perletakan tumpuan. Kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini ada titik A itu dia tumpuannya tumpuan sendi. Untuk titik B sendiri dia roll. Jadi nantinya di SAP pun kita buat tumpuan sendi dan roll. Caranya itu dengan klik grid point-nya dulu, kemudian assign, kemudian join, restrain. Nah, kalian pilih ini karena dia pada titik A itu dia sendi ya. Terus kita OK. Untuk yang sebelahnya B, assign, join, restrain. Kemudian kita klik yang roll. Kemudian kita OK. Nah, ini tuh udah sesuai sama soalnya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan pembebanan. Nah, untuk pembebanan sendiri kita lihat P1 dan P7 itu dia itu kan nilainya sama, jadi kalian bisa klik secara bersama, klik bersama
ini ya, tuh P7. Kemudian kalian pilih assign, kemudian join load force. Nah, karena dia 2 dimensi dan dia ke bawah, jadi kita isinya di force global Z dan nilainya itu min karena dia ke bawah ya. Tadi nilainya itu 12, kita isi 12. Kemudian kita oke. Setelah itu ini udah muncul, kemudian kita lihat soal lagi. Nah, untuk P2, P3, P5 dan P6 dia nilainya sama lagi, kita bisa klik secara bersamaan. Klik. Nah, assign, join load force. Kemudian ini yang tadi kita ganti nilainya menjadi min 23. Kemudian kita oke. Kemudian kita yang untuk P4 dia nilainya 32 ya, kita ganti dulu, kita kasih nilai pembebanan dulu, min 32. Kemudian kita oke. Nah, kita cek. Jadi di sini antara perletakan tumpuan dan pembebanan udah sesuai dengan soal ya, bisa dilihat. Nah, langkah selanjutnya itu sebelum kita masuk ke analisa struktur, kita bisa blok semuanya dulu. Ini kalian bisa blok satu-satu atau cara bersamaan. Nah, kalau udah di blok, kemudian kita klik tab assign-nya, kemudian kita pilih frame. Kemudian kita pilih yang release atau partial ini. Oke. Nah, untuk momen tiga-tiganya start end-nya kalian klik. Kemudian oke. Nah, untuk menentukan di SAP ini udah ada beban sendiri belum, kita bisa klik define. Kemudian pilih load pattern ini. Nah, save-nya itu kalian ganti ke angka 0, kemudian modify, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita simpan filenya terlebih dahulu, kita save. Nah, di sini kita kasih nama analisa struktur UTS, kemudian kita save. Kalau sudah, kita tunggu dulu ya bentar. Kalau sudah, kita bisa klik analyze, kemudian set analyze option. Di sini karena dia 2 dimensi, makanya kita pilih exact plane. Kemudian oke. Kemudian kita pilih analyze lagi, terus run analyze. Nah, untuk yang modalnya itu kalian do not run, klik do not run, kemudian kalian run now. Nah, nanti itu secara sistem dia akan menghitung sendiri gitu. Nah, ini ya udah jadi. Terus bisa start animation sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian kita stop. Nah, untuk melampirkan hasil reaksi tumpuan, kita bisa klik display ini, kemudian show force. Nah, ini kalian pilih join. Nah, ini terus
Oke. Nah, di sini akan muncul reaksi tumpuannya RAV sebesar 74 kN. Ini aku perbesar ya. Nah, ini untuk RAH-nya itu dia 0, kemudian RBV-nya dia nilainya 74 kN. Nah, kalau udah kita untuk melihat bidang M-nya, kalian bisa klik display lagi, kemudian show force, kemudian kalian klik frame, cables, atau tendon. Nah, untuk bidang N-nya, kalian bisa klik axial force. Ini, kemudian show values, kemudian kita klik OK. Ini ya, udah, ini nilainya udah kelihatan di untuk yang merah sendiri dia itu artinya batang tekan, sedangkan untuk yang B itu dia batang tarik. Jadi di sini udah sekalian ada perbedaannya ya. Nah, kemudian di sini aku mau ngasih tahu juga, untuk mengetahui bidang D kalian bisa klik search 22 ini. Nah, ntar tinggal OK. Kemudian kita coba di fill diagramnya ya. Ini ya. Kemudian ulang. Nah, untuk yang bidang M-nya, momennya itu kalian bisa klik di momen 33, terus di show values on diagram, kemudian di OK. Ini aku kembali lagi ke bidang N-nya aja ya. Nah, aku perbesar. Nah, ini jadi sekian ya dari aku untuk penyelesaian terkait soal struktur konstruksi jembatan atau truss 2 dimensi dengan menggunakan SAP 2000. Semoga pembelajaran ini ataupun video yang aku buat ini dapat bermanfaat buat semuanya. Apabila ada salah kata aku minta maaf. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sekian dari aku, see you, bye.